Ngulang lagi ya. Aduh. Matikan dulu. Nanti laptopnya yang bermasalah. Ini juga sama gitu. Bisa lihat ini slide-nya. Sudah bisa dengar suara, Miss? Aduh, jaringannya susah sekali nih. Sophie? Sophie bisa dengar suara, Miss? Bisa. Oke, sudah bisa ya? Aduh. Nah, Miss baca ya. Bunga. Jadi, bagian-bagian bunga. Bunga itu merupakan alat perkembangbiakan bagi sebagian besar tumbuhan. Jadi, bunga berasal dari modifikasi daun. Putik akan diserbuki oleh serbuk sari, lalu mengalami pembuahan yang akan menghasilkan biji. Nah, berdasarkan kelengkapan bagian-bagiannya, bunga dibedakan menjadi bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Oke. Ini dia bagian-bagian bunga. Tangkai bunga. Jadi tangkai bunga itu adalah bagian bunga. Aduh, jangan dicoret-coret. Jangan dicoret-coret layarnya. Oke. Jadi tangkai bunga itu adalah bagian bunga yang berfungsi untuk menahan bunga agar tidak mudah terbawa angin. Ini tangkai bunga ya, lihat. Ini, lihat yang Miss tunjuk pakai panah ini tangkai bunga. Berfungsi untuk menahan bunga agar tidak mudah terbawa angin. Oke, lalu setelah tangkai bunga akan ada kelopak bunga. Kelopak bunga ini dia bagian bunga yang berwarna hijau yang berfungsi melindungi bunga sebelum mekar. Nanti akan kita lihat bagaimana dia melindungi bunga sebelum mekar. Lalu mahkota. Mahkota bunga yang berfungsi untuk menarik perhatian polinator atau hewan yang membantu penyerbukan bunga. Jadi mahkota itu yang biasa kita lihat berwarna-warni, ada warna kuning, merah, merah jambu, hijau, ungu. Oke, ini mahkota, mahkota bunga yang berfungsi menarik perhatian serangga. Lalu setelah itu ada yang namanya benang sari atau alat reproduksi jantan. Dan selanjutnya ada putik, yaitu alat reproduksi betina. Oke, kita lanjut. Ini bagian-bagian bunganya. Tadi tangkai bunga, dasar bunga, lalu masuk ke kelopak bunga. Ingat ya, kelopak bunga itu yang berwarna hijau ini. Lalu ada bakal biji, ada benang sari. Ini putiknya yang di tengah. Putik itu biasanya berjumlah 1 pada bunga yang di tengah, lalu mahkota bunga. Oke, lihat. Kita yang pertama pelajari yaitu tangkai bunga. Tangkai bunga, ini yang berwarna hijau. Nah, lihat ya. Tangkai bunga ini berfungsi sebagai penghubung bunga dengan bagian tumbuhan lain atau serta penyokong. Jadi, biasanya tangkai bunga ini yang langsung terhubung dengan ranting-ranting. Jadi, dia terhubung dengan bunganya dan ranting yang lain. Jadi, dia penghubung antara bagian bunga yang satu dengan yang lainnya gitu. Ini dia tangkai bunga. Bisa ya? Yang bisa kita pegang itu biasanya tangkai bunga. Untuk kita bawa bunganya, kita pegang tangkainya. Nah, yang kedua kelopak bunga. Ini dia kelopak. Setelah dari tangkai akan ada kelopaknya. Kelopak bunga itu berfungsi melindungi bunga sebelum mekar. Ini dia, yang berwarna hijau. Bagaimana Miss dia melindungi bunga sebelum mekar? Ini dia. Jadi,
kelopak bunga sebelum mekar akan menutup dari mahkota bunga tersebut. Jadi di dalam kelopak bunga ini ada mahkota bunga yang belum mekar. Bisa ya? Bisa dilihat dia berwarna hijau. Nanti setelah mekar, nanti kelopak bunga ini akan berada di bawah dari mahkota bunga. Dia melindungi bunga sebelum mekar. Itu adalah fungsi dari kelopak. Selanjutnya mahkota. Mahkota ini yang biasanya berwarna-warni, sangat cantik, berfungsi untuk menarik perhatian serangga agar hinggap sehingga terjadilah proses penyerbukan. Jadi mahkotanya ini biasa berwarna-warni, akan menarik perhatian serangga untuk hinggap. Bisa ya? Nah, mahkota bunga ada warna-warni, Miss bilang. Ada contohnya ini, apa ini? Bunga matahari, mahkotanya berwarna kuning cerah. Lalu ada bunga violet. Lalu ada bunga krisan, warna putih dan kuning. Oke, jadi bunganya ini akan menarik perhatian serangga untuk hinggap. Selanjutnya ada benang sari. Benang sari itu adalah alat reproduksi jantan. Lihat, benang sari itu biasanya banyak. Nah, di benang sari ini akan ada serbuk-serbuk dari benang sari. Oke. Ini dia, lihat. Ini dia benang sarinya yang Miss tunjuk. Oke. Selanjutnya ada putik. Putik itu alat reproduksi betina. Yang di tengah berwarna putih ini itu adalah putik. Yang di tengah berjumlah satu buah ini dia namanya putik, yaitu alat reproduksi betina. Selanjutnya, berdasarkan kelengkapan bagiannya, bunga dibedakan menjadi dua. Ingat ya, berdasarkan kelengkapannya, bunga dibedakan menjadi dua, bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Bunga lengkap yang bagaimana, Miss? Jadi bunga lengkap itu bunga yang memiliki semua bagian-bagian bunga, yaitu putik, benang sari, mahkota, dan kelopak. Jadi bunganya lengkap. Dia punya semua bagian bunga, putik, benang sari, mahkota, dan kelopak. Contoh bunga lengkap ada bunga bakung. Bunga bakung, kalau kalian belum pernah lihat, ini dia gambarnya. Warnanya merah muda. Lalu ini yang putih di tengah ini, itu adalah putiknya. Tadi putik apa? Alat reproduksi betina. Lalu yang di sampingnya ini dikelilingi oleh benang sari atau alat reproduksi jantan. Ini dia. Bunga lengkap lainnya yaitu bunga kembang sepatu. Warnanya beraneka ragam, ada yang merah, ada yang putih, ada yang merah jambu. Di tengahnya ada putik dan benang sari. Jadi ini bunga lengkap. Dia ada tangkai, mahkota, kelopak, benang sari, putik. Oke, bisa? Selanjutnya bunga tidak lengkap. Jadi bunga tidak lengkap itu kebalikan dari bunga lengkap. Dia bunga yang tidak memiliki salah satu bagian bunga. Dia tidak memiliki salah satu bagian bunga. Contohnya ada bunga Kamboja. Ada juga bunga kelapa. Pohon kelapa ada bunganya. Nah, itu contohnya. Ini bunga Kamboja. Lihat, dia tidak punya apa? Dia tidak punya benang sari kan? Yang di tengah-tengah itu dia tidak punya benang sari. Dia tidak punya putik. Dia cuma punya mahkota sama tangkai. Oke? Bunga kelapa juga. Yang ini dia hanya memiliki benang sari. Dia tidak punya putik.